Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Nausa Karnavian dari Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yang pada saat ini akan memandu teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya untuk melaksanakan penyuluhan anti korupsi. Mungkin rekan-rekan semua di sini akan bertanya apa yang menjadi landasan dari pelaksanaan program atau pemberantasan anti korupsi itu sendiri ya. Bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Junto Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu apa sih yang dimaksud dengan korupsi ya. Jadi kalau korupsi itu berasal dari bahasa Latin yang berarti corruptio, atau bisa dikatakan ini bermakna busuk, rusak ya, merusak gitu ya. Nah, ini adalah hal-hal yang tidak baik. Kalau menurut Jeremy Pope ya, korupsi itu sendiri melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang menjadi korban. Jadi kalau kita mau lihat latar belakangnya kenapa sih orang melakukan tindak pidana korupsi ini? Jadi saya mengambil dari salah satu teori Donald Ed Creasy, di sana menyampaikan ada namanya fraud triangle ya. Yang pertama itu adanya pressure ya, adanya tekanan. Apa sih maksudnya tekanan ini? Jadi orang itu melakukan tindak pidana korupsi karena dia merasa tertekan gitu. Misalkan ada kebutuhan rumah tangganya yang harus dipenuhi sehingga dia merasa tertekan dan harus memenuhinya dengan melakukan tindakan korupsi ini. Yang kedua itu adalah opportunity ya. Jadi adanya kesempatan. Nah, kesempatan ini ditimbulkan karena adanya lemahnya sistem ya. Misalkan saja contohnya ya, misalkan teman-teman atau rekan-rekan di sini punya anak sekolah yang di sekolahnya butuh beli buku gitu. Misalkan bukunya harganya 50.000 tapi dia mintanya 100.000 gitu. Cuman karena kita orang tua tidak ngecek ya, lemahnya sistem pengendalian, akhirnya tetap kita kasih uangnya 100.000 walaupun sebenarnya itu 50.000-nya di korupsi. Kemudian yang ketiga itu adalah rationalization. Nah, rationalization itu adalah pembenaran nih. Jadi orang itu pasti akan selalu mencari cara bagaimana tindakan korupsinya itu bisa ditanda kutip dianggap benar. Misalkan saja kalau rationalization itu nggak apa-apalah diambil sedikit ya. Nah, kata-kata sedikit ini dianggap rasional ya, atau pembenaran sebenarnya. Dianggap karena sedikit jadi nggak apa-apa. Padahal hal tersebut sama saja dengan motif orang untuk melakukan tindakan fraud. Kemudian dalam Undang-Undang 20 tahun 2001 tadi disampaikan ada 30 bentuk tindak pidana korupsi. Seperti pemerasan, suap, kemudian gratifikasi. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang belum bisa membedakan antara apa sih bedanya suap, pemerasan dan gratifikasi nih. Jadi saya kasih ilustrasi singkatnya seperti ini. Pegawai negeri atau penyelenggara negara itu kita anggap sebagai penerima ya. Kemudian masyarakat atau pihak swasta kita anggap sebagai pemberi. Nah, penyuapan itu terjadi apabila kedua belah pihak ini adalah sama-sama aktif atau kita sebutnya transaksional gitu. Ketika dua-duanya aktif itu disebut dengan penyuapan. Karena dua-duanya sama-sama setuju dan tidak dalam keadaan terpaksa. Nah, sedangkan untuk pemerasan itu si pemberinya merasa dalam keadaan terpaksa ya. Jadi sebenarnya aktif itu adalah penerimanya. Nah, ini yang disebut dengan penyuapan. Sedangkan kalau gratifikasi, penerimanya yang pasif nih, pemberinya yang aktif. Jadi seperti itu bedanya ya. Kemudian kenapa sih kita membahas tentang korupsi ini? Karena korupsi itu sendiri dampaknya sangat besar terhadap negara kita ya. Nah, kalau dalam ekonomi itu pastinya ini akan mempengaruhi transaksi ya, karena ini akan menambah beban transaksi. Dan kemudian dampak dari korupsi itu juga bisa membuat sarana dan prasarana itu tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan yang seharusnya. Dan ini pastinya akan nanti menimbulkan ketimpangan. Nah, kemudian kalau dari dampak sosial itu sendiri kita bisa lihat nih, apabila si korupsi ini sudah menjadi budaya, ini akan mengakibatkan masyarakat itu tidak trust kepada pemerintah. Nah, selanjutnya kita tuh harus berfokus pada bagaimana kita bisa melakukan upaya pencegahan korupsi. Jadi ada 3 hal nih yang kita butuhkan ya. Jadi pencegahan terlebih dahulu, jadi dari edukasi dan lain sebagainya, kemudian dari sisi represif atau dari sisi penindakan, dan yang terakhir itu dari peran serta masyarakat nih. Karena tentunya untuk menghapuskan atau memberantas korupsi dari Indonesia ini tidak hanya pemerintah yang harus berperan aktif nih, tapi juga masyarakat semuanya harus berperan aktif juga. Nah, selanjutnya kita dapat berkaca ke negara-negara tetangga nih ya, negara-negara di luar seperti Denmark, kemudian Finlandia. Kenapa sih mereka bisa mendapat indeks IPK yang tinggi gitu? Jadi di negara-negara tersebut pendidikan anti korupsi itu sudah terintegrasi ya. Bahkan dalam sistem pendidikan mereka sudah mengintegrasikan sistem pendidikan anti korupsi gitu. Kemudian adanya pendidikan-pendidikan yang gratis sehingga bisa mengurangi kesenjangan. Kemudian juga memberikan jasa assurance ya, jasa audit. Sehingga
bisa meminimalisir resiko-resiko terjadinya korupsi. Seperti itu ya kurang lebih. Kalau kita bicara tentang tujuan apa sih yang ingin kita capai ya, yang pasti kita tuh ingin menghapus segala jenis bentuk korupsi sehingga kita bisa menciptakan yang namanya good governance. Dan sasarannya tentu saja untuk menurunkan tingkat korupsi, kalau bisa jangan sekedar menurunkan tapi juga menghapuskan korupsi ya. Jadi untuk mencegah korupsi itu tentunya penting sekali ya kalau kita bisa menerapkan nilai-nilai anti korupsi ya. Bagaimana kita bisa membuka rasa kejujuran, kemudian berani untuk menyampaikan kebenaran, dan yang pasti kita juga harus peduli ya. Karena untuk mencegah atau memberantas korupsi dari Indonesia ini membutuhkan peran serta dari seluruh pihak. Nah, memulainya gimana nih? Nah, memulainya itu kita pakai 3M ya istilahnya ya. Yang pertama, mulai dulu dari diri sendiri nih. Kita dulu nih yang menjaga diri kita dari perbuatan korupsi. Dan yang kedua, start from small things ya. Mulai dari hal-hal yang kecil aja. Dan yang ketiga, dimulainya kapan? Dimulai saat ini. Jangan tarsok-tarsok ya. Sekian penjelasan materi dasar anti korupsi. Saya Nausa Karnavian dari Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Mohon izin undur diri pamit. Terima kasih.